Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Wijiati dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Naila Kelsiar Marina dari kelas 9D. Di video kali ini saya akan membahas suatu masalah yang sering terjadi di sekitar kita, yaitu penipuan online. Pesan yang terlihat sepele namun bisa berujung kepada kehilangan uang dan data pribadi. Mulai dari modus penipu, ciri-cirinya, hingga cara menghindarinya akan kita bahas di video ini. Yuk kita mulai ke pembahasannya. Kasus scam atau penipuan online semakin mengkhawatirkan di negeri ini. Menurut data Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, total kerugian dana korban penipuan atau korban scam yang telah dilaporkan mencapai 2,1 triliun rupiah, dengan total dana korban yang telah diblokir sebesar 138,9 miliar rupiah. Pernah dapat SMS menang hadiah, link undangan nikah, atau part-time gaji gede? Kalau iya, selamat, kamu sudah jadi target penipu. Pertanyaannya, kamu selamat karena emang sadar atau karena beruntung aja? Di video kali ini, aku akan bahas trik-trik yang mereka gunain agar kamu nggak jadi korban berikutnya. Tapi, yang pertama kita harus tahu dulu, sebenarnya apa sih penipuan lewat SMS itu? Penipuan lewat SMS adalah kejahatan digital yang dilakukan melalui pesan singkat, telepon, ataupun chat untuk mengambil data pribadi dan uang dari korban. Pelaku akan membuat kita percaya, panik, dan terburu-buru agar kita mengikuti perintah mereka. Oke, sekarang udah paham kan? Tapi kenapa sih masih banyak orang yang ketipu? Yuk kita bahas. Karena penipu memanfaatkan emosi korban. Mereka memainkan 3 hal. Yang pertama, takut, ancaman diblokir. Yang kedua, gratisan tawaran hadiah besar. Yang ketiga, keluarga, pura-pura jadi orang terdekat. Penipu menyerang kita di saat panik, senang, ataupun sedang tidak fokus. Jadi jangan dianggap remeh ya, karena dampaknya tuh bisa bikin hidup kacau. Yang pertama, kehilangan uang tabungan. Yang kedua, identitas pribadi disalahgunakan. Yang ketiga, akun medsos diambil alih. Dan yang keempat, menyebabkan trauma dan stres. Banyak korban yang takut melapor karena merasa malu, padahal siapapun bisa jadi target. Gimana sih ciri-ciri penipu itu? Yuk sini aku kasih tahu. Biasanya pelaku menghubungi lewat SMS, telepon, ataupun aplikasi chat dan mengaku dari perusahaan besar. Mereka mengasih kabar kalau kita menang hadiah atau undian. Nomornya nomor pribadi, bukan nomor resmi. Dan bahasanya berantakan gak sesuai kaidah bahasa Indonesia. Kalau kita turuti, mereka akan minta kita transfer uang dengan alasan biaya pajak atau pengiriman. Kalau kita tolak, mereka akan ancam hadiah hilang atau akun diblokir. Nah, sekarang aku akan ngasih berbagai bukti nyatanya. Kalau kalian masih mikir kasus penipuan kayak gini cuma cerita doang, coba deh lihat ini. Di TikTok, hampir tiap hari ada orang yang sharing pengalaman mereka kena tipu. Ada yang kehilangan uang tabungannya, ada yang akunnya dibobol, bahkan ada yang panik karena data pribadinya bocor. Dan lucunya, pola penipuannya itu sama. Hadiah palsu, surat tilang palsu, link undangan nikah, part-time gaji gede. Dan semua ada korbannya, semua tanpa terkecuali. Kalau belum cukup, coba cek berita-berita di Google. Berita-berita ini nunjukin kalau kasusnya bukan hanya 1-2, tapi ratusan bahkan ribuan, dan tiap hari ada yang nambah. Sebelum kalian mikir, aku mah aman. Ingat, semua korban juga awalnya bilang begitu. Makanya, yuk kita lanjut ke bagaimana cara mereka melancarkan aksinya. Agar kalian bukan hanya nonton aja, tapi juga betul-betul paham bagaimana cara menyelamatkan diri dari trik-trik para si penipu. Yang pertama, kirim SMS massal ke banyak nomor. Yang kedua, korban klik link palsu. Yang ketiga, korban diminta isi data, nama lengkap, NIK, PIN ATM, OTP, password, dan kode verifikasi. Yang keempat, data tersebut dikirim ke pelaku. Dan yang kelima, rekening atau akun sosial media disabotase. Dalam hitungan menit, uang bisa hilang tanpa kita sadari. Nah, sekarang kita lanjut aja ke contoh-contohnya. Contoh yang pertama, hadiah uang. Mereka ngaku-ngaku dari WhatsApp dan bilang kita menang 100 juta karena pengguna setia. Padahal WhatsApp nggak pernah tuh ngadain undian kayak gitu. Dibikin ada link aneh, sama kodenya biar terlihat resmi.
Kalau belum pernah ikut lombanya, mana mungkin menang kan? Jadi jangan pernah percaya ya. Contoh kedua, undangan nikah. Kelihatannya sopan, undangan nikah. Tapi kalau linknya dari nomor nggak jelas, jangan asal klik ya. Bukannya ke acara nikahan, malah data pribadi kita yang dirayakan sama penipu. Contoh ketiga, surat tilang. Nah, kalau yang satu ini bikin kita panik nih. Katanya kita kena tilang dan disuruh buka link buat ngelihat buktinya. Polisi resmi nggak ngirim kayak gini ya teman-teman. Jadi kalau kamu ngerasa nggak salah, ya udah santai aja, jangan diklik linknya. Contoh keempat, part-time. Yang ini cocok banget buat yang lagi butuh uang. Katanya kerjanya gampang, gajinya gede. Awal-awal sih kita dikasih uang biar percaya. Ujung-ujungnya kita yang transfer duluan. Kok malah kita sih yang bayar? Fix, ini mah zong. Dan contoh yang terakhir, video call AI mirip artis. Modus baru nih, video call sama artis terkenal. Kalau dipikir-pikir, siapa sih yang nggak mau video call sama artis? Padahal itu cuma teknologi AI. Kalau Raffi Ahmad beneran video call sama kamu, palingan dia lagi bagi-bagi mobil, bukan mintain duit. Kalau udah terlanjur dapat pesan-pesan mencurigakan kayak yang tadi itu, harus gimana dong? Kalian bisa melaporkan kasus-kasus tadi itu ke layanan resmi yang namanya dicatut penipu. Seperti bank yang disebutkan dalam pesan, instansi resmi seperti polisi yang ada pada kasus tilang, ataupun platform digital seperti WhatsApp, TikTok, ataupun marketplace yang digunain si penipu. Laporan kita membantu mereka menindaklanjuti kasus penipuan yang memakai nama mereka. Oke, terakhir aku mau ingatin hal yang penting banget. Ingat ya, di era digital ini bukan HP yang pinter, tapi kita. Jangan gampang percaya, jangan asal klik, dan jangan kasih data pribadi ke siapapun. Kalau kamu dapat pesan yang mencurigakan, blokir, hapus, dan laporkan. Karena uang bisa dicari lagi, tapi kepercayaan dan keamanan data kita nggak bisa diganti. Terima kasih sudah menonton, stay safe, stay smart, dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.